Bab 54.2, 19 tahun. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Jika saya tidak pergi, apa yang akan saya lakukan di sini? Eugene bertanya padanya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Saya tidak tahu kapan Master Menara Merah akan pensiun, tapi... Tuan Eugene, jika Anda mengatakan ingin menjadi Master Menara berikutnya, Master Menara Merah saat ini mungkin akan menyetujui Anda sebagai penerusnya tanpa ragu-ragu. Saya tidak punya niat untuk menjadi Master Menara. Lalu bagaimana dengan penyihir pengadilan? Bukankah Trempel Vizardo juga sangat tertarik untuk merekrutmu? Trempel Vizardo adalah komandan penyihir pengadilan Arot. Sejak sekitar setahun yang lalu, dia berusaha mendekati Eugene untuk merekrutnya untuk posisi di pengadilan penyihir. Putra Mahkota Honein juga sangat menyukaimu, Tuan Eugene. Menurut pendapat saya, garis keturunan Putra Mahkota Honein adalah salah satu yang akan dapat terus dengan bangga membuat nama untuk dirinya sendiri selama beberapa dekade ke depan, bahkan sampai mencapai luar Arot. Mer terus membujuknya. Meskipun aku berterima kasih atas bantuan Putra Mahkota, itu juga tidak menarik bagiku. Eugene menolak saran itu. Lagi pula, kamu tidak akan bisa menjadi patriark, jadi mengapa kamu harus kembali ke klan Leonhardt? Mer membantah. Eugene hanya bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan alasan yang luar biasa hanya untuk pulang? Dan sejak kapan kamu begitu terikat dengan rumahmu? Tanya Mer dengan cemberut. Ketika dia pertama kali mendengarnya menyebutkan tesisnya, Mer tidak terlalu memikirkannya. Ini karena, meskipun pencapaian Eugene sangat mencengangkan, bukanlah hal yang mudah untuk menetapkan temuannya dalam sebuah tesis. Namun, pertumbuhan Eugene jauh melebihi imajinasi Mer. Baru setengah tahun sejak dia mulai menulis tesisnya, tetapi Eugene sudah dengan rapi mengatur teori sihirnya yang sebelumnya tidak jelas menjadi hipotesis yang koheren. Selama proses tersebut, dia telah berhasil mengembangkan formula sihir uniknya sendiri dengan beberapa langkah. Petik 2. Tesis itu, apakah kamu benar-benar tidak berniat menerbitkannya? Tanya Mer. Aku tidak, jawab Eugene dengan menggelengkan kepalanya. Skripsi ini hanya untuk kepuasan diri saya. Bagaimanapun, selain saya, tidak ada orang lain yang benar-benar dapat memanfaatkannya. Jadi saya hanya menggunakannya untuk merapikan detail formula ajaib saya dengan menuliskan semuanya. Ini berarti bahwa Eugene tidak benar-benar perlu menulis tesis yang sempurna. Mer sudah mendengar dia berkata begitu puluhan kali sebelumnya. Itulah mengapa Mer menolak untuk menarik kembali bibirnya yang cemberut. Karena itu adalah tesis yang ditulis semata-mata untuk kepuasan diri, tidak ada alasan baginya untuk terlalu khawatir tentang kualitas makalahnya, karena bagaimanapun juga tidak akan dipresentasikan ke panel. Meskipun begitu, Eugene tidak akan dengan santai menulis apapun. Tesis yang telah dia kerjakan selama lebih dari setengah tahun akan diperiksa oleh guru Eugene, Master Menara Merah, Lovelian. Lovelian yang pertama kali mengemukakan pendapat bahwa Eugene tidak perlu menerbitkan tesisnya. Rumus api cincin ini tidak dapat direproduksi oleh penyihir lain. Terlepas dari seberapa maju pemahaman mereka tentang sihir, secara fisik mustahil bagi mereka untuk menirunya. Eugene tidak menggunakan formula sihir lingkaran biasa. Itu juga bukan sesuatu yang dapat direproduksi oleh pengguna formula api putih dari keluarga utama Hati Singa. Sebaliknya, Eugene telah menggantikan lingkaran dengan bintang dari formula api putih. Saya juga mencoba mereproduksi hasil Anda dengan mengikuti tesis Anda. Saya terhenti sejak awal karena saya belum membentuk inti, saya juga belum mempelajari formula api putih. Jadi saya mencoba menggunakan lingkaran saya sebagai pengganti, tetapi saya tidak dapat meniru hasil Anda, Eugene. Sebaliknya, mana saya sepertinya mengalir mundur. Untuk menyalin lubang abadi milik Witchcraft, Eugene telah mengadaptasi lubang abadi untuk menggunakan bintang formula api putihnya sebagai pengganti lingkaran. Dia saat ini berada di bintang keempat formula api putih. Dengan 4 bintang ini, dia membuat lingkaran. Kemudian di dalam lingkaran ini, seperti yang dilakukan Hamel di kehidupan sebelumnya, dia akan menyalakan mana untuk memicu serangkaian ledakan. Mana yang meledak kemudian akan disempurnakan menjadi lingkaran yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian akan terjalin satu sama lain untuk membuat lebih banyak lingkaran. Di luar, lingkaran api yang berputar di dalam lingkaran semuanya akan mengikat bintangnya dengan erat, mencegah manapun bocor. Ini adalah formula api cincin. Awalnya, dia bermaksud untuk mencoba sesuatu yang serupa begitu dia mencapai bintang kelima dari formula api putih, tetapi waktunya telah didorong ke depan karena pertemuannya dengan Witchcraft. Mempelajari sihir setiap hari memungkinkannya untuk merangsang mana, dan sebagai hasilnya, itu juga meningkatkan kemajuannya dalam formula api putih. 2 tahun yang dia habiskan di Arot tidak bisa digambarkan sebagai hanya sibuk, mereka jauh lebih intens dari itu. Dia telah menjadi murid Lovelian, jadi sementara setengah dari jam bangunnya dihabiskan untuk belajar di Akron, setengah lainnya dihabiskan untuk belajar sihir dari Lovelian. Sebagai seorang Archwizard, Lovelian dapat dengan jelas mengetahui level apa yang telah dicapai Eugene. Terlepas dari fondasi yang kuat dalam kontrol mana, Eugene hanya tahu dasar-dasarnya. Lovelian tidak memberi Eugene pelajaran apapun tentang pengaturan vital formula atau penyesuaian mana yang digunakan untuk membuat mantra. Dia merasa tidak perlu mengajari Eugene tentang itu, dan penilaian Lovelian segera terbukti benar.
Selama kehidupan Eugene sebelumnya sebagai Hamel, dengan hanya kitab suci pelatihan mana yang buruk sebagai fondasinya, dia telah menjadi cukup kuat untuk menjadi pendamping Vermont. Hamel adalah salah satu protagonis selama perang dengan Helmut, dan dia ada di sana bersama yang lain ketika mereka telah membunuh 3 dari 5 Raja Iblis. Semua sementara hanya mempelajari kitab suci pelatihan mana yang umum dan murah. Jadi Lovelian hanya mengajari Eugene berbagai mantra. Dan di antara segudang mantra yang dia tahu, dia hanya mengajari Eugene yang paling berguna. Dia mencoba menyederhanakan formula rumit mereka sebanyak mungkin, lalu menyerahkan sepenuhnya kepada Eugene untuk mencari tahu bagaimana mengatur mananya untuk mengeluarkan mantra ini. Setelah Eugene berhasil menetapkan formula api cincinnya sampai batas tertentu, Lovelian memberikan kritiknya yang bermanfaat ketika Eugene mulai menulis tesisnya. Dia juga membantu dalam mengadaptasi mantra lingkaran yang ada agar sesuai dengan formula sihir unik Eugene. Lovelian sebenarnya tidak perlu melakukannya, karena itu mungkin untuk melemparkan mantra lingkaran biasa dengan formula api cincin. Namun, jika Eugene akan menggunakan formula sihir uniknya sendiri, bukankah lebih baik baginya untuk menggunakan mantra improvisasi sehingga keduanya lebih kuat dan lebih mudah untuk dilemparkan? Konten iklan. Apakah kamu kesal? Eugene bertanya pada Mer. Mer mendengus, mengapa saya harus marah? Karena aku bilang aku akan pergi meskipun kamu memintaku untuk tinggal. Aku tidak kecewa. Apa hak saya untuk menghentikan Anda pergi? Sir Eugene, jika Anda mengatakan Anda akan pergi, maka Anda bisa pergi. Meskipun saya tidak pernah berpikir ingin pergi ke suatu tempat, bahkan jika saya melakukannya, saya hanya seorang familiar yang tidak bisa meninggalkan Akron. Semakin Mer berbicara, semakin jauh bibirnya menonjol di cemberutnya. Itulah mengapa kamu harus merasa bebas untuk pergi. Anda bisa meninggalkan saya di sini sendirian di tempat yang membosankan, dan tenang ini saat Anda pergi sendiri. Saya sama sekali tidak kecewa berpisah dengan Anda, dengan siapa saya telah bermain selama 2 tahun terakhir ini. Lagi pula, aku bukanlah manusia yang hidup, dan aku tahu betul bahwa manusia hanyalah makhluk yang egois. Apakah begitu? Eugene dengan tenang bertanya. Tentu saja, saya sangat menyadari hal ini. Karena aku 200 tahun lebih tua darimu. Meski begitu, Tuan Eugene, tolong setidaknya datang dan temui saya sebelum Anda pergi. Jangan pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun seperti Lady Sienna, pinta Mer. Baiklah, Eugene langsung setuju. Meskipun aku sudah mengatakan semua ini, kamu masih setenang biasanya. Meskipun rasanya aku sudah memikirkan ini ratusan kali selama 2 tahun terakhir ini, kamu benar-benar sampah, gerutu Mer. Eugene berargumen, mengapa saya menjadi sampah? Karena aku hanya mendapatkan perasaan itu darimu. Tidak masalah apakah ada alasan atau tidak. Anda, Sir Eugene, hanyalah sampah. Kau benar-benar sangat menyebalkan. Meskipun Anda jauh lebih muda dari saya, Anda belum menunjukkan rasa hormat kepada saya sebagai senior Anda. Jika orang dewasa menyuruhmu melakukan sesuatu, bukankah seharusnya kamu menjadi anak yang baik dan menerima perintah dengan patuh? Saat dia menggerutu kata-kata ini, Mer mengambil topi yang dia letakkan di sebelahnya dan meletakkannya kembali di kepalanya, menutupi wajahnya karena malu. Tentu saja, jika kamu benar-benar dibujuk oleh kata-kataku dan memilih untuk tidak meninggalkan Arod, maka aku yakin aku akan merasa sangat tertekan karena itu, Mer terbata-bata mengakui. Tapi aku tidak bisa menahannya. Karena kepribadian saya didasarkan pada masa kecil Lady Sienna, emosi dan perilaku saya tidak bisa tidak dipengaruhi oleh temperamen kekanak-kanakan. Eugene tampak ragu, apakah itu benar-benar masalahnya? Iya, tentu saja, itu masalahnya, desak Mer. Itulah mengapa saya mengatakan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu dan menunjukkan kekeras-kepalaan seorang anak. Bahkan dalam keadaan seperti itu, sebagian dari diriku masih menerima bahwa itu adalah hakmu untuk pergi. Itu sebabnya saya masih merasa seperti orang bodoh karena mengucapkan kata-kata tidak masuk akal seperti itu. Karena saya yakin Lady Sienna tidak akan bertingkah seperti ini. Saya merasa tindakan saya merupakan penghinaan terhadap Lady Sienna. Eugene ragu-ragu. Itu sebabnya kamu harus memperlakukan kata-kataku seperti udara. Karena aku hanya keras kepala kekanak-kanakan tentang ini, tidak perlu bagimu untuk memperhatikan apa yang aku katakan. Sepertinya tidak ada gunanya, dan saya tidak punya apa-apa yang bisa saya tawarkan kepada Anda, Mer dengan lemah lembut mengakui. Mungkin, kata Eugene, bahkan ketika pena yang dia gunakan untuk menulis tesisnya terus bergerak. Tapi Lady Sienna yang asli mungkin saja bertindak seperti Anda. Tolong jangan katakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak mungkin Lady Sienna melakukan itu. Tidak, dia akan melakukannya. Dan bagaimana Anda tahu itu, Sir Eugene? Ketika Anda bahkan belum pernah bertemu dengan Lady Sienna yang asli. Bisakah Anda benar-benar mengatakan itu sambil memikirkan Lady Sienna seperti yang digambarkan dalam dongeng? Mer bertanya sambil mengangkat topinya, memperlihatkan wajahnya. Puff. Mer meniup raspberry ke Eugene. Pada akhirnya, itu hanya sesuatu yang ditulis seseorang saat menggunakan imajinasi mereka, Mer memarahinya. Saya mengenal Lady Sienna, dia bukan orang seperti itu. Tesisku akan segera selesai, kata Eugene sambil dengan kekanak-kanakan mengembalikan raspberry Mer dengan salah satu miliknya. Selama saya tidak terlalu ambisius dengan itu, saya mungkin akan bisa menyelesaikannya sebelum akhir musim panas. Jadi bagaimana? Tanya Mer dengan galak.
Aku pasti akan datang mencarimu sebelum aku pergi. Saya mungkin hanya memiliki sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda pada saat itu, Anda tahu. Eugene menggoda. Mer bertanya, ada apa? Apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Aku benar-benar akan membunuhmu. Aku akan memberitahumu saat itu, jawab Eugene sambil tersenyum.